kasih buat Bapak buat nyempetin waktunya buat kita wawancara tugas ya. Ya. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah ditanyain sama Sarul. Jadi ini cuma dikit aja sih Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Buat kelompok saya sama Hakim sih judulnya tuh tentang corporate social responsibility terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan lah buat gitu Pak ya. Iya, iya. Perusahaan ini ada nggak sih Pak ngasih program-program CSR ke masyarakat tanggung jawab sosial? Ada. 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 Kalau misalkan ada apa aja? Contoh. Contohnya karena kita kan perusahaan bongkar muat ya, handling batu bara, contohnya di handling batu bara ya, atau bongkar batu bara. Kita ada anggaran untuk masjid-masjid di sekitar area pabrik di sini itu per kapal sekian rupiah gitu, dan itu sudah berlangsung hampir 5 tahun. Jadi kita berkegiatan kita dimanapun di sini ada, kan ada beberapa pabrik. Nah, dari semua pabrik itu setiap kegiatan kita ada anggaran untuk masyarakat, terutama untuk masjid ya. Cuma memang ada yang sebagian digunakan untuk kegiatan masjid, ada yang sebagian juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Tapi itu Pak, untuk anggarannya dimintainnya kayak per bulan apa per tahun? Per kegiatan malah saya. Per kegiatan. Iya. Tergantung ada kegiatan di mana aja ya. Ya, bahkan sebenarnya Mak, walaupun saya perusahaan kecil, akhirnya sama pabrik CSR-nya gedean saya sama pabrik. Gitu. Iya, kalau pabrik setahun ngasih berapa kan per RT 700.000. Per RT di sini. Saya sekali kegiatan itu per RT 2 juta. Ya kalau sebulan ada 4 kegiatan, 5 kegiatan udah berapa? 10-an lah. Iya, karena memang ya itu, karena saya memikirkan masyarakatnya nih, karena memang dampaknya juga lumayan terasa buat masyarakat sekitar. Itu. Terus yang kedua juga ada banyak pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi swadaya masyarakat, kita bina mereka. Terus berapa besar sih Pak persentase dari keuntungan yang digunakan buat CSR ini Pak? Ya 5%. 5% lah. Iya. Terus gimana pelaksanaan programnya itu gimana Pak ke masyarakat? Jadi program khusus untuk CSR ini kita serahin ke masing-masing RT ataupun ormas ataupun organisasi-organisasi. Jadi kita program-programnya ya mereka yang buat sendiri. Ada yang programnya beli kerbau buat ini kali Pak. buat lebaran itu. Ada yang programnya untuk pembangunan masjid. Ada yang korbannya untuk renovasi rumah-rumah yang kurang layak. Ada yang buat bagi sembako. Kita serahkan ke masing-masing RT ataupun organisasi pemuda. Jadi dari perusahaan cuma ngasih dana gitu Pak? Ya, ngasih dana. Kurang lebih seperti Cuma itu. pas pelaksanaan biasanya ngundang kita. Oh gitu. Gitu. Iya. Terus gimana sih cara mengidentifikasi masyarakat yang akan memperoleh program CSR ini dan apa syarat-syarat tertentunya gitu? Karena memang masyarakat sini masyarakat industri ya. Iya. Untuk pemerataan akhirnya kita pukul rata semua. Ya warga di area sini, daerah sini, ya terlepas itu orang punya ataupun enggak, tetap dianggarin. Itu. Tapi Pak, maaf Pak, ada nggak sih dampak kayak di masyarakat sini kayak
kan ini perusahaan ini dampak perusahaannya Sebenarnya masyarakat kalau- ngeluh atau apa gitu Kalau perusahaan kita sendiri sebenarnya nggak ada dampak apa-apa. Cuma barang yang punya perusahaan yang kita bawa itu berdampak juga ke lingkungan. Oh iya. Sebenarnya kalau itu sih bukan punya kita ya, cuma hanya tanggung jawab kita saja ya. Karena kita yang bawa dari kapal, dari tongkang ke stockpile atau gudang. Kayak contohnya batu bara. Ya kan efeknya otomatis debu, polusi, ya kan ke masyarakat. Ya karena kita yang ngerjain, ya dampak sosialnya kan kita yang tanggung jawab juga. Gitu. Terakhir Pak ya, apa sih tujuan perusahaan ini memberikan program-program CSR ke masyarakat? Tujuannya? Dari itu biar masyarakatnya sejahtera juga, ikut merasakan juga kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, bisa merasakan walaupun itu hanya sedikit, sebagian kecil. Karena sebagian kecil juga dari kita sebagian kecil, dari perusahaan sebagian kecil. Jadi dari banyak sebagian kecil tuh akhirnya besar mereka. Iya, ya kan? Karena pelaku usaha di sini karena wilayah industri nggak cuma perusahaan kita, tapi ada puluhan bahkan ratusan perusahaan di sini. Gitu, cukup? Satu lagi kali Pak. Apa boleh? Perusahaan ini buka lowongan nggak Pak buat apa orang-orang sekitar yang mau masuk? Oh, dia kayak kalau- sisa jatah Kalau perusahaan saya malah orang sini semua. Oh saya Karyawannya, karena sayanya orang sini, ya prioritas orang sini. Walaupun justru ada orang luar tuh hanya beberapa saja. Jadi buat pribumi gitu. Iyalah, karena sayanya orang sini, ya saya prioritaskan orang sini. Jadi 90% karyawannya lokal, ya 10% dari Amerika, Australia. Gitu. Iya kan, dan Sulawesi, iya kan, iya itu ya sih itu aja cukup. cukup.